teman-teman, sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur semalam, sehingga pada hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami, dan siapkan juga hati kami, supaya kami boleh menerima dan mendengar firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan berkhianat karena uang. Sebagai ayat pembuka, mari kita baca di Yohanes 13 ayat yang ke-21. Yohanes 13 ayat yang ke-21 dengan judul perikop, Yesus memperingatkan Yudas. Mari kita baca di ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, teman-teman pasti sudah familiar kan dengan kisah penangkapan Tuhan Yesus, yang pastinya tidak lepas dari kisah pengkhianatan Yudas, yaitu salah satu murid Tuhan Yesus. Tertulis di Alkitab bahwa Yudas itu mengkhianati Yesus dengan cara ia bermufakat kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, yang mana saat itu adalah orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Nah, sebagai imbalannya Yudas dapat apa sih? Nah, kita baca di Matius 26 ayat yang ke-15. Matius 26 ayat 15 berbunyi, ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" kata Yudas. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi sebagai imbalannya Yudas dapat 30 uang perak. Yang mana saat itu 30 uang perak itu sudah nominalnya cukup besar gitu. Nah, tetapi setelah Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, ia menyesal lalu ia pergi dan gantung diri. Nah, kisah pengkhianatan itu dapat kita jumpai juga nggak cuma di Alkitab, tapi di kehidupan manusia juga. Yang mana ketika manusia itu dibudakkan oleh uang. Misalnya ada satu kisah, anggap aja inisialnya AM. Nah, AM ini adalah salah satu agen dari Central Intelligence Agency atau CIA yang dikategorikan sebagai pengkhianat negara setelah ia ketahuan tega menjual rahasia pemerintahannya kepada tangan musuh. Nah, pengkhianatannya tersebut telah memberi penghasilan sebesar 4,6 juta US dollar bagi dirinya sendiri. Namun, AM akhirnya dikenai hukuman penjara seumur hidup atas aksinya itu. Nah, pengkhianat adalah orang-orang yang tidak setia baik kepada negara, kepada teman, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Dua kisah di atas, baik kisah AM dan juga kisah Yudas tadi, itu menunjukkan bahwa salah satu faktor dari terjadinya pengkhianatan adalah karena uang. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab bahwa akar dari segala kejahatan ialah uang. Ialah cinta uang. Hal itu tercantum di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Nah, di Yohanes 13 ayat yang ke-10-11 itu juga menunjukkan bahwa Yesus itu tahu semua kejahatan, kelicikan dari rencana Yudas. Bahkan Tuhan Yesus tahu duluan sebelum Yudas itu melakukan aksinya, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kata terharu dari ayat ke-21 yang tadi kita awal baca, itu menunjukkan bahwa hatinya itu sangat sakit. Hati Tuhan itu sangat sakit ketika ia tahu bahwa orang yang sangat ia kasihi itu tidak mengasihinya, bahkan mempercayainya. Dan bahkan tersimpan juga rencana kejahatan yang besar di dalam dirinya untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ini bisa menjadi rema buat diri kita bahwa ketika kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, kita itu harus punya satu komitmen, yaitu bahwa kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam Tuhan Yesus. Nah, kita itu harus punya komitmen juga bahwa ketika kita mau mengikuti Tuhan, kita mau buat percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh.
Sebelum kita tutup renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan firman pada hari ini. Kiranya ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bisa lebih lagi Tuhan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati dan sertai tiap aktivitas yang ada supaya semuanya itu boleh hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.